Selamat pagi anak-anak, kita jumpa lagi ya. Mungkin masih di dalam suasana libur Galungan. Jadi sebelumnya Ibu mungkin mengucapkan walaupun terlambat ya, selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan bagi kalian yang merayakan. Ya, Ibu harapkan walaupun mungkin beberapa hari ya, beberapa minggu kita tidak bertemu, bukan berarti bahwa semua materi yang sudah Ibu sampaikan kalian lupakan ya. Kita masih lanjut ya materinya di materi bab 2 ya. Baik, seperti biasanya ya, sebelum kita mulai materi ini, mungkin seperti biasanya kita akan berdoa sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing ya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai ya. Baik anak-anak, jadi ingat jangan lupa untuk selalu mengisi daftar hadir ya. Nah, kemudian sebelum kita mulai dengan materi berikutnya, mungkin juga perlu Ibu sampaikan, mengingatkan kembali ya materi yang sudah Ibu berikan, yaitu pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang aspek-aspek globalisasi ya. Jadi globalisasi itu terjadi pada aspek apa saja? Yaitu ada 4 hal ya, ekonomi, politik, sosial budaya, maupun dalam bidang hukum, pertahanan, dan keamanan. Itu aspek-aspek dan kemudian bagaimana sejauh mana pengaruh globalisasi terhadap aspek-aspek tersebut. Ya, Ibu kira juga sudah Ibu sampaikan. Jadi pengaruhnya bisa positif juga bisa negatif. Ya, jadi untuk mempersingkat waktu kita lanjut saja ya. Nah, materi berikutnya yang akan Ibu sampaikan yang masih berkaitan dengan globalisasi dan perubahan komunitas lokal ya, yaitu berbagai permasalahan sosial akibat dari globalisasi ya. Nah, di sini permasalahan sosial akibat globalisasi di tingkat global. Jadi ada nanti di tingkat global, ada di tingkat lokal. Kalau di tingkat global jadi mendunia ya, mendunia, ini akan muncul yang pertama adalah neokolonialisme ya. Apa arti neokolonialisme? Neo ini artinya baru. Kolonial berarti penjajahan, penguasaan. Ya, jadi bisa diartikan neokolonialisme itu adalah bentuk penjajahan yang baru. Kalau kolonialisme pada zaman dulu itu mungkin penjajahan secara fisik, tetapi di dalam era globalisasi permasalahan yang muncul ini justru penjajahan yang tidak secara fisik ya. Dia memiliki bentuk yang berbeda dengan kolonialisme, yaitu berbentuk pengaruh yang kuat dari intervensi negara-negara maju. Jadi ini sebenarnya juga merupakan salah satu bentuk penjajahan yang dalam bentuk modal baru ya terhadap negara berkembang di segala bidang. Seperti misalnya melalui apa? Investasi asing, ya, penanaman modal dari negara-negara asing atau investasi asing tadi. Kemudian utang luar negeri, ya, salah ketik itu ya, utang luar negeri, ya. Kemudian penguasaan terhadap sumber daya alam. Kalau kita perhatikan di Indonesia banyak sekali ya sumber daya alam yang dikuasai oleh negara-negara maju. Salah satunya adalah di Papua sana. Bagaimana Freeport? Ya, sudah berapa tahun Amerika itu menguasai sumber daya alam di sana. Ya, kemudian berapa persen bangsa kita, masyarakat kita, negara kita bisa menikmati? Ya, kemudian pengenalan budaya asing ini merupakan salah satu contoh dari neokolonialisme. Ya, mungkin kalian tidak menyadari itu adalah merupakan permasalahan sosial yang muncul di tingkat global akibat dari adanya globalisasi.
Kemudian yang kedua adalah budaya populer. Apa itu budaya populer? Budaya populer itu adalah merupakan budaya yang menyenangkan atau yang disukai banyak orang, ya. Nah, sejauh mana pengaruhnya terhadap budaya tradisional nanti kan kita bahas ya. Jadi budaya yang menyenangkan atau disukai banyak orang. Ciri-ciri budaya populer itu seperti apa? Yang pertama adanya tren dan kesukaan publik yang tinggi. Jadi sebagian besar masyarakat dunia menyukai terhadap budaya tersebut. Kemudian yang kedua, budaya itu ternyata mudah diingat dan dimengerti, mudah diingat, ya. Kemudian yang ketiga, mudah diadaptasi dan diterima oleh masyarakat. Jadi masyarakat mudah sekali menerima budaya populer tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah bersifat momentum. Artinya budaya populer itu tidak akan bisa bertahan lama. Beda dengan budaya tradisional. Kemudian yang berikutnya memiliki nilai keuntungan, nilai ekonomisnya ya. Jadi nilai ekonomisnya sehingga budaya populer bisa dikonotasikan sebagai budaya selera pasar ya yang cenderung mengeksplorasi kesenangan, tidak memiliki nilai yang sesungguhnya, nilai inti tetapi digemari banyak orang. Jadi artinya nilai-nilai yang tertanam di dalam budaya populer itu sebenarnya tidak ada, ya. Jadi hanya untuk apa? Kesenangan saja, ya, itu budaya populer, ya. Nah, kemudian sekarang yang selain budaya populer itu adalah konsumerisme. Ya, konsumerisme, masyarakat dalam mengonsumsi barang tidak karena kebutuhan, melainkan berdasarkan pada keinginan, kekinian dan prestise saja. Ya, jadi artinya di dalam memenuhi kebutuhannya tidak berdasarkan pada seharusnya di dalam memenuhi kebutuhan itu sesuai dengan kebutuhan, tetapi di sini hanya didasarkan atas keinginan, ya. Kemudian faktor penyebabnya apa? Faktor penyebabnya karena di dalam era globalisasi ini masyarakat dipermudah dalam memperoleh kebutuhan yang diinginkan, ya, bukan yang memang betul-betul dibutuhkan tetapi yang diinginkan sehingga cenderung konsumtif. Artinya membeli yang sebenarnya barang-barang yang tidak perlu tapi hanya berdasarkan prestise. Kemudian yang kedua, kerusakan lingkungan, ya. Nah, salah satu yaitu pemanasan global atau global warming, ya, menjadi ancaman masyarakat dunia. Faktor penyebabnya ada. Yang pertama penyebabnya bisa proses alam, kemudian yang kedua adalah akibat ulah manusia. Nah, ini yang paling banyak akibat ulah manusia. Manusia tidak mampu mengontrol aktivitasnya dan tidak mampu berlaku bijak dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, ya. Nah, ini Ibu kira salah satu budaya konsumtif ya yang terjadi pada masyarakat dunia, ya. Belanja barang-barang bermerek sampai ke luar negeri, terutama bagi mereka-mereka yang mempunyai kemampuan. Jadi selalu berorientasi pada merek, ya, bukan pada apa yang kita butuhkan, tetapi keinginan untuk membeli barang-barang yang bermerek, ya. Ilustrasinya. Nah, sekarang pengaruhnya. Pengaruh globalisasi di tingkat lokal. Kalau tadi di tingkat global, sekarang di tingkat lokal, ya. Di tingkat lokal, ya, permasalahan lokal di bidang lingkungan. Dalam hal ini kondisi alam di lingkungan tempat tinggal masyarakat sering kali terjadi bencana. Bencana alam, banjir, tanah longsor maksudnya, karena minimnya daerah serapan air, terutama banjir yang sering kita perhatikan mungkin di Denpasar juga sering terjadi banjir, ya. Hal ini juga disebabkan karena banyaknya bangunan di daerah perkotaan khususnya, ya. Kenapa di daerah pedesaan jarang kali kita jumpai? Karena daerah serapan air itu masih cukup banyak, ya. Tetapi kalau di daerah perkotaan apa? Banyaknya bangunan-bangunan sehingga daerah serapan air itu semakin sedikit. Ini merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya banjir, ya. Kemudian yang kedua, permasalahan lokal di bidang budaya. Globalisasi mendorong perubahan budaya dalam masyarakat.
Generasi muda lebih tertarik dengan budaya populer daripada budaya tradisional. Ya, jadi ini yang mengkhawatirkan bagi kita semua, bahwa jangan-jangan nanti budaya tradisional menjadi hilang karena generasi muda lebih tertarik dengan budaya populernya. Ya, apa sebenarnya perbedaan antara budaya tradisional dengan budaya populer? Perbedaannya, kalau budaya tradisional penyebarannya lebih secara lisan atau secara turun-temurun. Secara lisan mungkin dari cerita mulut ke mulut, ya. Kemudian yang kedua, pola penyebarannya tetap cenderung sederhana, ya, cenderung sederhana. Kemudian bersifat anonim. Nah, anonim ini artinya pencipta dari budaya tradisional ini kadang-kadang kita tidak kenal, ya. Tidak kenal. Nah, ini yang menyebabkan banyak budaya-budaya tradisional kita itu diakui oleh negara-negara yang lainnya. Ya, sebagai salah satu contohnya apa? Banyak ya budaya-budaya kita diakui oleh negara-negara yang lainnya. Ya. Kemudian kegunaannya biasanya bersifat kolektif. Ya. Jadi untuk kepentingan orang banyak. Ya. Kemudian budaya tradisional ini sulit dipahami karena mempunyai logika tersendiri. Ada pakem-pakem untuk mempelajari budaya tradisional. Ini yang mungkin sulit dipelajari oleh generasi muda yang biasanya ingin selalu yang praktis. Ya, itu budaya tradisional. Nah, sekarang budaya populernya bagaimana? Budaya populer penyebarannya dilakukan melalui media massa. Media massa ini merupakan salah satu sarana yang paling ampuh untuk mempengaruhi perilaku, daya berpikir masyarakat, ya, mempengaruhi sehingga terjadi perubahan. Salah satunya adalah generasi muda yang cenderung lebih menyukai budaya populer daripada budaya tradisional. Kemudian yang kedua, budaya populer ini pola penyebarannya bervariasi. Ya, tidak sama, ya, bervariasi, ya. Kemudian yang berikutnya, budaya populer jelas penciptanya. Jadi ini di dalam budaya populer ini jelas ada hak patennya bagi mereka yang meniru salah satu budaya populer, berarti mereka akan siap mendapatkan sanksi, akan mendapatkan hukuman, ya. Kemudian budaya populer kegunaannya sifatnya individu atau kelompok, tidak masyarakat luas, ya. Jadi individu atau kelompok, ya. Kemudian budaya populer itu mempunyai logika yang umum dan cenderung mudah diterima, ya, karena tidak terlalu berpaku kepada istilahnya mungkin pakem, ya, pakem aturan-aturan yang baru dalam budaya seperti budaya tradisional, ya. Dah jelas ya anak-anak untuk budaya sosial budayanya. Nah, kemudian sekarang yang ketiga adalah permasalahan lokal di bidang politik. Bagaimana di bidang politik, ya? Permasalahan lokalmu yang muncul seperti apa? Berkaitan dengan birokrasi, kebijakan pemerintah dan proses pembangunan di daerah terutama. Ya, karena bersifat lokal di sini, ya, permasalahan yang lokal. Bagaimana birokrasinya, bagaimana kebijakan pemerintah dan proses pembangunan di daerah, ya. Pemerintah daerah biasanya lebih menitik beratkan kepada kepentingan investor asing daripada kepentingan masyarakat, ya. Hak-hak masyarakat kadang-kadang diabaikan, ya. Karena apa? Pemerintah daerah sudah tentu juga ingin ini merupakan dilema, ya, mana yang lebih dititik beratkan, apakah para investor ataukah hak-hak rakyat, ya, harusnya seimbang, ya. Kemudian pemerintah daerah kurang mengindahkan dampak pembangunan industri terhadap masyarakat, ya, terutama yang berkaitan dengan analisa dampak lingkungan. Pencemaran limbah-limbah pabrik itu merugikan masyarakat di sekitar, ya. Jadi ini sudah tentu juga tidak hanya masyarakat saja yang dirugikan, tetapi pemerintah daerah pun juga akan dirugikan, ya. Karena terjadi pencemaran lingkungan, ya, apakah pencemaran air, apakah pencemaran udara akibat dari pembangunan di sektor industri. Ya, jadi dalam hal ini bahwa
perlu ada kebijakan-kebijakan yang khusus untuk bagaimana kita tetap menerima investor asing, tetapi juga tidak merugikan kepentingan atau apa yang menjadi hak daripada masyarakat, ya. Nah, kemudian permasalahan lokal di bidang ekonomi. Nah, sekarang masalah ekonomi untuk permasalahan lokalnya apa? Seperti masuknya produk makanan asing akan berdampak langsung terhadap penjualan produk usaha kecil dan menengah, hasil pertanian, garmen, dan perdagangan elektronik. Jadi di sini artinya bahwa usaha kecil menengah ya lokal yang berasal dari daerah harus meningkatkan daya saingnya karena semakin gencarnya produk-produk yang berasal dari luar, sehingga usaha kecil menengah lokal ini harus siap atau meningkatkan daya saingnya, ya, kemandiriannya, memperbaiki kualitas dari produk-produk mereka. Masyarakat harus bagaimana caranya untuk meningkatkan, di samping menambah modal, ya, pemberian modal, itu juga adalah memberikan pelatihan-pelatihan, ya, yang lebih memadai sehingga para pengusaha kecil itu mampu bersaing dengan apa yang mereka produksi, itu mampu bersaing dengan negara-negara luar, negara-negara asing yang masuk di daerahnya. Ya, jadi dengan memberikan pelatihan-pelatihan untuk apa? Agar mampu memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan hidup di tengah globalisasi. Berarti ini akan juga mempengaruhi kehidupan ekonomi, mengatasi permasalahan lokal di bidang ekonomi dengan memberikan pelatihan-pelatihan sesering mungkin, ya. Berarti juga para usaha UKM itu, para pengusaha kecil menengah itu mampu meningkatkan kualitas dari produk mereka, ya. Nah, sekarang bagaimana cara menghadapi tantangan global, ya? Cara menghadapi tantangan global yang paling menentukan itu adalah bagaimana caranya kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia, ya. Jadi meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara bagaimana? Pemerataan pendidikan di berbagai wilayah. Ya, jadi tidak hanya di daerah perkotaan yang perlu ditingkatkan, tetapi di berbagai wilayah. Kemudian yang kedua, meningkatkan mutu wajib belajar 12 tahun. Kalau dulu 9 tahun, sekarang sudah 12 tahun, ya. Memperluas akses pelayanan kesehatan masyarakat dengan sebab masyarakat tidak akan mungkin bisa meningkatkan kualitas pendidikannya kalau pelayanan kesehatannya tidak memadai. Ya. Kemudian yang berikutnya, mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan generasi muda. Ya, mengembangkan pemberdayaan masyarakat. Jadi generasi muda ini perlu diberdayakan dengan cara bagaimana? Ya, ini ada kaitannya dengan upaya yang berikutnya adalah meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai pelatihan-pelatihan kerja yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, jadi semakin banyak pelatihan-pelatihan. Kemudian juga meningkatkan kualitas pendidikan tidak hanya terbatas pada pemberian teori saja, tetapi lebih banyak pada pemberian praktek, pelatihan-pelatihan, ya, magang misalnya. Ya, kemudian yang kedua, ya, untuk menghadapi tantangan global ini adalah berpegang teguh pada norma-norma sosial. Ya, agar apa? Agar masyarakat dapat terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif. Jadi pengaruh-pengaruh yang berasal dari luar ini harus kita seleksi, kita istilahnya mungkin ya melakukan filterisasi mana yang sesuai dengan norma nilai budaya bangsa Indonesia, norma-norma sosial yang ada di negara kita. Ya, kemudian yang berikutnya adalah dalam menghadapi tantangan global mewujudkan glokalisasi. Apa itu glokalisasi? Glokalisasi itu merupakan perpaduan budaya global dan lokal untuk menciptakan karya tiruan agar dapat meningkatkan pengaruh budaya tertentu.
Ya, contohnya misalnya di sini kan banyak sekali produk-produk makanan yang sebenarnya berasal dari luar. Tetapi bagaimana kita menciptakan karya yang baru tanpa menghilangkan produk yang berasal dari luar tadi. Misalnya burger rasa balado, ya. Nah, itu merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan, yang dimaksud dengan globalisasi. Ya, jadi menciptakan karya-karya baru ya sebetulnya, karya-karya tiruan yang baru tanpa menghilangkan yang berasal dari luar. Tetapi jadi ada perpaduan ya, ada akulturasi antara budaya luar dengan budaya asli yang ada di Indonesia ya. Kemudian yang berikutnya menghadapi tantangan global itu menumbuhkan sikap bangga terhadap identitas bangsa Indonesia. Kita harus mempunyai kebanggaan ya terhadap identitas bangsa. Bagaimana kita menghormati lagu-lagu kebangsaan, bagaimana kita menghormati bendera kebangsaan kita merah putih ya. Kemudian juga salah satunya adalah kita mau menggunakan produk-produk dalam negeri. Ini merupakan satu sikap bangga kita terhadap apa yang dia hasilkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Ya, itu kira. Kemudian yang kelima adalah menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Bagaimana caranya? Ya, mengurangi sampah plastik. Nah, ini mungkin di Kota Denpasar sudah dibuatkan ya peraturan untuk para pedagang maupun pembeli. Jadi tidak lagi menggunakan tas yang sekali pakai ya, tetapi artinya tidak diizinkan lagi menggunakan barang-barang yang terbuat dari plastik. Kemudian melakukan daur ulang, contohnya adanya bank sampah ya. Jadi botol-botol air mineral misalnya ya, itu bisa didaur ulang. Kemudian melakukan penanaman pohon ya, penghijauan di berbagai daerah. Kemudian yang terakhir ini adalah hemat energi ya. Kita tidak menggunakan energi yang berlebihan, misalnya AC terutama karena kondisi hawa yang panas ya, di setiap sudut kita menggunakan AC dan sebagainya ya. Kemudian menghidupkan televisi dari pagi sampai malam, bahkan kadang-kadang kita tidak tonton pun juga masih tetap hidup ya. Itu merupakan salah satu upaya menerapkan gaya hidup ramah lingkungan, hemat energi ya. Nah, kalian bisa perhatikan ini merupakan beberapa ilustrasi ya untuk menghadapi tantangan-tantangan secara global ya. Mereka yang tidak mempunyai keterampilan ya, di mana mereka mengemis dan sebagainya, harus diberi keterampilan sehingga mereka bisa meningkatkan taraf hidup mereka, tingkat kesejahteraan mereka ya. Nah, ini kalian perhatikan ya. Anak-anak yang seharusnya dia bisa menikmati masa bermain, masa anak-anak mereka, kemudian mengenyam pendidikan yang lebih baik, tetapi mereka harus mengais rezeki untuk mencari nafkah, untuk menjadi pemulung ya. Prihatin sekali ya kita melihat kondisi seperti ini. Seharusnya kalian bisa bersyukur ya, masih bisa mengenyam pendidikan sampai sekarang ya, tidak seperti anak-anak yang ada di gambar ini ya. Nah, itu Ibu kira materi yang bisa Ibu sampaikan. Intinya bahwa di dalam era globalisasi ini ada upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk menghadapi permasalahan yang muncul ya. Sehingga kita tidak bisa mengurangi dampak negatif daripada terjadinya globalisasi ya, di mana terjadi perubahan-perubahan di mana-mana ya. Nah, ini Ibu kira merupakan materi terakhir dari bab 2. Untuk pertemuan berikutnya tolong dipelajari ya. Ibu akan mengadakan ulangan harian yang kedua ya untuk bab 2 ini ya. Jadi
sebelum Ibu akhiri, karena tadi Ibu awali dengan berdoa, maka kita juga akan akhiri dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Om Santi Tanti. Terima kasih anak-anak. Ya.